Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kuddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Habibika Sayyidina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa Adam wa Nuh wa Musa wa Ibrahim wa Ismail wa Sulaiman wa Khidir wa Isa kulluhum minan nabiyyin wal mursalin. Salawatullah 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 wa salamuhu wa ala alihi rasul wa sahbihi rasul, amma ba'd. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Kenapa pakai insya Allah? Kenapa? Biasanya penggunaan kata insya Allah itu untuk sesuatu yang belum pasti. Artinya tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan dirinya lebih mulia daripada yang lain. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia di atas rata-rata. Kecerdasannya, ketawaduannya, kesabarannya, ilmunya, segala macamnya Rasul melebihi siapapun. Tapi ketika ditanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah engkau makhluk yang mulia? Apa jawaban Rasul di dalam surat Al-Kahfi? Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan, sesungguhnya aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Bedanya aku diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jelas? Jadi yang pasti mulia hanya Allah yang tahu. Manusia tidak boleh mengatakan aku lebih mulia. Ya? Seandainya kemuliaan seseorang itu harus karena jabatannya, jawab saja Allah tidak adil. Seandainya kemuliaan seseorang karena hartanya, jawab saja Allah tidak adil. Dan seandainya kemuliaan itu adalah dilihat dari pakaiannya, maka Allah pun tidak adil. Sungguh kemuliaan seseorang karena sikap, perbuatan dan ucapannya yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Amin. Bicara manfaat, kita akan bicara bangsa. Sedih ya Bu? Sedih enggak? Sedih kenapa? Tuh kan ibu-ibu begitu. Sedih ya Bu? Sedih. Iya sedih, kenapa? Tahu. Aduh ya Allah ya Karim. Bangsa kita sudah merdeka berapa lama? Ya, 64 tahun. Kalau kita bicara usia Rasul sudah lebih setahun. Kan begitu ya? Sudah lebih setahun. Artinya apa? Kemapanan cara berpikir dan berbuat seharusnya bangsa ini sudah memiliki. 64 tahun. Ya, tapi begitulah pada akhirnya. Kita nggak boleh pesimis. Pesimis hanya akan membuat seseorang tidak akan pernah bisa maju. Justru kita harus optimis. Apapun yang terjadi pada bangsa ini, jangan melibatkan diri menjadi orang-orang yang pesimis. Karena kita akan menjadi bagian orang yang tidak mampu berbuat apa-apa. Gini, contoh kemarin tahun baru, Bu, ya, betul nggak? Setiap tahun baru itu orang selalu doanya kepengen hidupnya lebih baik. Sekarang bagaimana mau baik? Ketika persis jam 12, teng, yang diangkat minuman beralkohol. Yang jelas-jelas mutlak diharamkan oleh Allah Subhanahu. Qaliluhu wa katsiruhu, mau sedikit mau banyak.
Setetesnya saja sudah membuat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berteguk-teguk? 40 hari 40 malam sholat kita ditolak, itu juga kalau sholat. Lah kalau kagak sholat apa yang mau ditolak sama Allah? Nah kan begitu. Tos, cheers, tahun depan mudah-mudahan kita makin maju. Klek, minum, glegek, glegek, glegek. Selamat tahun baru ya. Ya, pengalaman. Ya Allah ya Karim. Tapi memang susah. Tahun demi tahun selalu ini dan ini saja yang terjadi. Tahun kemarin ibu saya sengaja naik motor ke Cilegon, ke Anyer. Pengen tahu di Anyer beda apa enggak sih cara orang menghadapi tahun yang baru? Ternyata sama aja. Begitu jam 11 malam saya buru-buru mundur ke Cilegon. Kenapa? Takut nggak bisa jalan. Apalagi bawa motor gede. Orang tanya, ih Ustadz kok motornya gede amat, mahal amat. Dibanding Rasul mah nggak ada apa-apanya. Rasul naik buruk. Iya kan, benar nggak? Rasul naik buruk, kecepatannya sampai ke atas. Motor gede ini mah biasa. Syiar, Islam harus syiar. Islam harus bangga, bukan mau sombong dengan barang yang mahal, tidak. Artinya apa? Ketika kita mendekati Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin kita nggak bakal miskin. Di dunia saja sudah Allah tunjukkan kita tidak akan miskin, bagaimana di akhirat? Inilah perilaku orang-orang yang takut miskin. Akhirnya apa? Tidak amanah jadi pejabat. Ya, tidak amanah jadi pejabat. Ngomong apa ya? Maaf Bu, Pak. Seandainya para pejuang kita yang sudah wafat, mereka berlari di antara desingan peluru, di antara dentuman bom, keluarganya disandra, lalu mereka wafat entah di mana kuburannya. Terkadang wafatnya juga hancur luluh lantak, kepala dengan kaki terpisah, badan tercerai-berai. Seandainya mereka para pahlawan kita bisa bangkit dari kuburnya, pasti mereka akan mendatangi tempat-tempat mereka, orang-orang yang memimpin bangsa ini, yang sudah kehilangan cintanya kepada bangsa ini. Pasti. Langsung aja udah pasti. Apa pertanyaan mereka? Cuma satu. Wahai engkau, kemana cintamu engkau berikan? Kepada hawa nafsumu? Sungguh hina dirimu. Na'udzubillahi min dzalik. Sedih ya Bu ya kalau kita harus kembali ke masa dimana orang saling timpuk, saling racun, saling curi, saling bakar. Aduh kok sepertinya negeri ini kayak nggak punya agama. Kita ini negeri yang agama terbanyak loh Pak. Agama paling banyak negeri mana coba? Indonesia. Apalagi dengan jumlah orang Islam terbanyak. Setiap tahun ngirim haji berapa coba? 200 sekian ribu orang dikirim haji, yang seharusnya begitu pulang mereka praktek dengan praktek mabrur, it'amut ta'am, afsus salam, watibbil kalam. Itu Masya Allah. Kan yang berangkat haji, berangkat umroh bukan cuma orang punya duit, tapi dari presiden sampai gembel kadang-kadang. Kalau itu praktek, insya Allah, negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Baik, pemirsa di seluruh tanah air, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu Ya udah buka lagi Qurannya. Ada dua pendapat. Bima kanu yasna'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada satu negeri yang dahulunya aman tentram. Rizkinya itu datang dari segala penjuru, nggak main-main. Kalau dari segala penjuru berarti atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Kagak diminta datang, apalagi diminta. Akan tetapi para penduduk negeri itu dia kufur kepada Allah, dia ingkar, dia keluar, dia tidak mau taat. Secara tidak langsung benci kepada hukum-hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah gantikan pakaian mereka dengan apa? Pakaian kelaparan, pakaian ketakutan.
akibat daripada perbuatan mereka sendiri. Lihat semua orang sekarang pada ketakutan, bahkan di rumah sendiri ketakutan. Naik mobil di jalan enak-enak di lampu merah, tiba-tiba spion dipatahin orang, gruk aja. Oh kan, bener nggak? Iya kan? Ini kan perkara-perkara yang seharusnya kita aman. Sampai seorang RI1 mengatakan dirinya diancam. Maaf ya Pak, RI1 itu bukan SBY Pak. Gue jelasin dulu, ntar gue salah lagi ya. Yang dimaksud RI1 itu adalah apa? Rakyat Indonesia nomor 1, diwakili oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadinya apa yang disampaikan oleh beliau merupakan sebuah kekhawatiran dari bangsa ini. Kok nggak beres-beres, rusuh lagi, kisruh lagi, ribut lagi, gitu kan? Yang repot, orang-orang yang ribut adalah orang-orang yang taklid, hanya sekedar ikut-ikutan. Yang tidak memahami apapun situasi yang sebenarnya. Nah inilah kenapa di tahun baru ini kita perlu introspeksi. Semualah, mulai dari pemimpin yang paling atas sampai pemimpin rumah tangga. Iya kan? Sebetulnya kalau kita bicara kepengen negara baik itu, nggak usah bicara negara, bicara saja negara terkecil. Apa negara terkecil? Rumah tangga. Kita jadi suami udah bener belum? Apakah sudah jadi suami yang jujur buat istri? Jawaban saya, belum. Kenapa? Dari suami udah benernya, kok ngeliatnya ke saya Ustadz? Enggak, orang saya ke sono. Iya tadi ngeliat udah belet belum? Bener. Saya ngerasa juga Ustadz tadi. Emang gimana rasanya? Jujur. Apa? Jujur, tahun baru harus jujur. Sudah benar jadi suami yang baik? Masih belum Ustadz. Sama, ada temennya, salam. Sama. Jadi ternyata kita belum jadi suami yang baik, kepala rumah tangga yang baik. Sekarang begitu, ya. Jadi untuk bicara negara yang besar, nggak usah bicara apa-apa, bicara keluarga dulu. Insya Allah nanti dari keluarga pelan-pelan mulai bisa dibangun kebaikan demi kebaikan dan kemaslahatan orang banyak. Amin ya Rabbal. Sedih ya Bu ya kalau kita harus kembali ke masa di mana orang saling timpuk, saling racun, saling curi, saling bakar. Aduh kok sepertinya negeri ini kayak nggak punya agama. Kita ini negeri yang agama terbanyak loh Pak. Agama paling banyak negeri mana coba? Indonesia. Apalagi dengan jumlah orang Islam terbanyak. Setiap tahun ngirim haji berapa coba? 200 sekian ribu orang dikirim haji, yang seharusnya begitu pulang mereka praktek dengan praktek mabrur, it'amut ta'am, afsus salam, watibbil kalam. Itu Masya Allah. Kan yang berangkat haji, berangkat umroh bukan cuma orang punya duit, tapi dari presiden sampai gembel kadang-kadang. Kalau itu praktek, insya Allah, negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Yang akan menyusul bunuh diri kalau nggak kuat-kuat iman. Makanya apa kata Allah dalam Quran, wala tayasu mir rauhillah, jangan engkau berputus dari rahmat Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada beberapa kasus bunuh diri Uje. Iya. Ya, ada yang karena putus cinta, ya. Ada juga karena tekanan ekonomi. Sampai pernah ada suatu peristiwa orang mencoba bunuh diri. Dia lompat dari jembatan layang flyover, sampai di bawah. Hidup. Hidup. Dia lompat, dia jatuh, masih hidup. Patah-patah tapi badannya. Nah, kalau meninggal selesai. Nah ini kalau misalnya udah coba lompat dan akhirnya sampai sekarang nggak sembuh-sembuh gimana Uje? Sama aja, mau meninggal nggak meninggal juga rugi. Kalau nggak meninggal punya kesempatan buat tobat. Iya. Oh gitu ya. Meninggal urusannya sama Allah baru dimulai.
Iya ya, benar juga ya Ujai. Jadi orang yang membunuh dirinya sama dengan artinya membuat masalah baru dengan Allah. Karena dia merampas hak prerogatif Allah di dalam urusan menghidupkan dan mematikan. Yang menghidupkan siapa? Yang mematikan siapa? Haknya Allah. Haknya kita adalah bagaimana menyelamatkan hidup kita di dunia ini. Kan Allah ingatkan, wala taqtulu anfusakum wala taqtulu anfusakum, jangan engkau membunuh diri kamu. Al-qatil wal maktul finnar, yang ngebunuh, yang dibunuh masuk neraka. Kok yang dibunuh masuk neraka? Ya kalau nggak dibunuh dia ngebunuh. Ini perkara membunuh orang, dibunuh, bahkan membunuh diri sendiri. Ya seperti itu urusannya. Bu, orang mati mah bakal ngerepotin orang. Sekarang kalau kita matinya mati wajar, itu udah ngerepotin keluarga. Sekarang kalau mati kagak wajar, di mall kan ngerepotin orang banyak. Kesian tuh mall, akhirnya orang pada serem mau datang ke situ. Apa kagak ngerepotin orang? Yang paling menyedihkan adalah apa? Yang paling berduka si keluarga. Seandainya dia seorang anak, apakah tidak teriris hati seorang ibu melihat anaknya seperti itu? Bagaimana kondisi bapaknya? Apa enggak stres? Jangan-jangan berok besok. Gua jadi ngomong, saking sedihnya jadi berok. Jangan-jangan bukan tidak mungkin nanti bapak ibunya yang akan menyusul bunuh diri. Kalau nggak kuat-kuat iman. Makanya apa kata Allah dalam Quran? Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan engkau berputus dari rahmat Allah. Tuh, jangan berputus dari rahmat Allah. Karena kalau kita berputus dari rahmat Allah, sudah pasti akan jadi orang-orang seperti itu. Uje, tapi mohon maaf Uje. Saya maafin. Dengan keadaan yang terjadi sekarang ini, seolah-olah banyak sekali pemakluman, ya. Ngelihatnya begini, katanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan Allah yang berfirman. Ya, betul. Tapi kenapa kok di negara kita tercinta, setiap ada kesulitan lagi? Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. nambah lagi sulitnya. Ini ada kesulitan lagi. Seolah-olah kok nggak berhenti sih sulitnya. Ada apa dengan negeri kita tercinta ini, Uje? Kalau saya sih nggak kaget, Pak, Bu. Kagak kaget ada orang ngaku nabi, saya mah nggak kaget. Oh. Ada orang ngaku Jibril, saya nggak kaget. Ntar sekali-kali ada yang ngaku Allah. Begitu ditanya kenapa kamu ngaku Allah, supaya Jibril sama Nabi baru pada tobat, saya perintahin, kan begitu. Terus ya setelah itu ya saya nggak mau turun-turun. Jadi gila juga. Nggak aneh, Pak, dunia memang seperti itu. Ad-dunya darul imtihan, dunia tempatnya ujian. Dunia itu ibarat itu sudah seperti ya. Oh ya, dunia itu diibaratkan seperti sebuah kampus. Tempat orang saling berdebat, mengukur ilmu, merasa paling pintar, tapi tetap ujungnya berakhir di ruang ujian. Siapa yang tidak diuji di dunia ini? Semua diuji. Nabi yang kita anggap maksum, yang sudah dijamin surganya. Yang sudah apa, Bu? Dijamin surganya. Sudah apa, Bu? Dijamin surganya. Orang Jawa pasti itu ya. Rasul itu udah dijamin surganya. Coba. Tapi masih diuji. Kenapa Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur Abu Jahal? Kenapa? Ya. Satu itu. Supaya ada satu lagi. Rasul dengan Abu Jahal seperti pisau dengan mata asah. Rasul pisaunya, Abu Jahal batu asahnya. Allah biarkan itu Abu Jahal panjang umur supaya makin mantap ujian Rasul. Jadi kalau ada orang dengki sama kita, tenang Pak, itu untuk ngemantepin akidah dan iman kita. Jangan disesalin, jangan rugi. Kalau kepengen Abu Jahal digorok, waktu dia memerintahkan Habib bin Malik diundang datang, kemudian sang Rayhanatul Quraisy, Habib bin Malik ini menantang Rasul buat ngebelah bulan. Tapi asbab itu justru pada akhirnya apa? Habib bin Malik masuk Islam. Karena Allah bisikan kepada Jibril, kepada Rasul tentang satu rahasia di mana orang tidak tahu. Habib bin Malik memiliki rahasia itu. Begitu dibisikkan itu, tunduk dia kepada Rasul, dia beriman, dia bersyahadat kepada Allah dan Rasul. Harusnya Abu Jahal saat itu digorok, tapi enggak, dipanjangin umurnya. Supaya apa? Kesana terus ujian Rasul ada, makin mantap dan makin mantap.